Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Esertika Gusufranda. Saya dari kelas 10 IPA 3 SMA YPU Dila Bandar Lampung. Pada video kali ini, saya akan memberikan sedikit pengertian materi mengenai uang. Kemudian saya akan memberikan salah satu contoh metode pembayaran secara tunai maupun secara non-tunai. Maka dari itu, tonton terus ya videonya sampai akhir. Oke, kita masuk ke pembahasan. Sebelumnya, mungkin kita masyarakat umum sudah tidak asing lagi mendengar kata uang. Namun, banyak juga masyarakat yang sebenarnya tidak tahu apa arti dari uang. Baik, untuk yang belum tahu, aku kasih tahu sedikit ya. Jadi, uang adalah suatu barang atau alat ukur yang digunakan oleh masyarakat umum untuk melakukan pembayaran dalam kegiatan pertukaran barang dengan barang atau lainnya dalam kegiatan perekonomian. Oke, setelah kita mengerti apa arti dari uang, kemudian ada beberapa syarat dari uang. Salah satu diantaranya yaitu yang pertama, tahan lama. Yang kedua, diterima oleh masyarakat umum tanpa meragukan. Selanjutnya yang ketiga yaitu ringan dan mudah dibawa. Kemudian nilainya cenderung stabil dan masih ada banyak lain. Baik, selanjutnya ada juga beberapa fungsi dari uang. Yang pertama yaitu sebagai alat ukur menggantikan sistem barter. Selanjutnya ada juga yang namanya fungsi turunan uang, yaitu yang pertama sebagai alat pembayaran yang sah, yang kedua sebagai alat pembayaran hutang, dan yang ketiga yaitu sebagai alat penimbun kekayaan, yang keempat sebagai pengalih kekayaan, dan masih ada beberapa fungsi turunan dari uang lainnya. Oke, selanjutnya ada juga jenis-jenis dari uang. Yang pertama dibedakan berdasarkan bahan pembuatannya. Yang pertama ada uang logam, dan yang kedua ada uang kertas. Selanjutnya ada juga dibedakan berdasarkan dengan nilai uang. Yang pertama yaitu uang bernilai penuh, dan yang kedua yaitu uang bernilai tidak penuh. Kemudian masih ada lagi jenis-jenis uang yang dibedakan berdasarkan tentang pihak yang membuat, dan yang kedua berdasarkan dengan negara yang mengeluarkan. Oke, setelah tadi udah saya sebutkan pengertian dari uang, kemudian fungsi dari uang, jenis-jenis uang, dan lain sebagainya, sekarang saya akan menunjukkan salah satu contoh metode pembayaran uang secara tunai maupun secara non-tunai. Berikut videonya. Permisi mas, saya mau ngambil pesanan baju saya kemarin, udah ada belum ya? Oh ini, jadinya berapa mas? Oke, 80.000 saya bayar secara tunai ya mas. Oke, terima kasih banyak mas. Kalau gitu saya pamit ya, assalamualaikum. Misi mas. Oh, saya mau bayar Shopee saya ya mas ya. Ini nomornya. Oke, totalnya ada 136.000. Saya bayar secara non tunai ya mas ya. Kasih banyak mas. Oke, tadi adalah salah satu contoh proses pembayaran secara tunai maupun secara non tunai. Selanjutnya aku mau kasih tahu sedikit pengertian dari metode pembayaran secara tunai maupun secara non tunai. Jadi pembayaran secara tunai adalah pembayaran menggunakan mata uang negara dalam bentuk kertas maupun logam yang dibayarkan oleh penerima berupa barang atau jasa kepada penjual. Selanjutnya, untuk metode pembayaran secara non-tunai adalah metode pembayaran barang dan jasa tanpa melibatkan uang tunai di dalamnya. Oke, demikianlah tadi penjelasan dari saya mengenai uang, dimulai dari pengertian dari uang, kemudian syarat sah dari uang, kemudian fungsi uang, jenis-jenis uang, kemudian ada beberapa salah satu contoh metode pembayaran baik secara tunai maupun secara non-tunai, dan penjelasannya.
Semoga materi yang saya berikan dapat bermanfaat buat kalian semua. Terima kasih yang sudah menonton dari awal hingga akhir. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe channel YouTube saya ya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Thank you for watching. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.